Bab 1751, Kuota dikonfirmasi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bukan hal yang aneh di tanah suci bela diri Dao bagi dua orang untuk mengolah teknik kultivasi dan taktik bela diri yang sama sejak muda untuk memiliki asal dan wilayah sejati yang hampir identik. Untuk alasan ini, Ren Fei tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Secara alami, tidak akan pernah terpikir olehnya bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa kata-kata Duan Lingtian ini semuanya salah. Seiring waktu berlalu, murid-murid Istana Surga Panggung Suci yang tersisa, selain Duan Lingtian, Wang Feisuan, Gao Peng, dan Zhao Ji, mulai berkeringat di dahi mereka. Adapun murid-murid Istana Surga yang tersisa yang berada di puncak Panggung Suci-Suci, tubuh mereka terus-menerus bergetar karena mereka hanya digantung oleh seutas benang. Bahkan wajah Liu Jian sangat pucat, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Hah, Xiao Yi, wakil kepala Istana Surga Istana, tidak melewatkan reaksi orang banyak. Dia merasa normal bahwa Duan Lingtian, Gao Peng, dan Zhao Ji menjadi tenang karena dua terlemah di antara ketiganya berada di tahap Sein halus menengah. Itu normal bagi pembangkit tenaga listrik Sein Stage Intermediate Refined untuk merasa nyaman dengan tekanan yang dia lakukan saat ini. Ini juga merupakan alasan lain Ren Fei tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Namun, yang aneh adalah Wang Feisuan setenang dua lainnya. Dia telah menerobos. Xiao Yi bukan orang bodoh jadi mudah baginya untuk mengambil kesimpulan. Selain itu, ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk situasi Wang Feisuan. Om, sebelumnya, dia juga mendengar bahwa basis kultivasi Wang Feisuan dekat dengan tahap Sein halus menengah. Itu hanya logis bahwa dia telah membuat terobosan. Aku tidak percaya bahwa selain Duan Lingtian, ada jenius luar biasa lainnya yang bergabung dengan Istana Surga kita. Wang Feisuan bahkan lebih muda dari Gao Peng. Dengan pencapaian seperti itu, dapat dikatakan bahwa bakat bawaannya tidak kalah dengan Gao Peng dan Zhao Ji. Ketika Xiao Yi memikirkan ini, dia senang. Dia adalah orang yang telah merekrut Duan Lingtian dan Wang Feisuan. Pada akhirnya, beberapa murid Heaven Palace di puncak Pristine Sein Stage tidak bisa lagi menahan tekanan dan mulai jatuh dari langit. Ketika hanya ada 10 orang yang tersisa di level Duan Lingtian, tekanan segera menghilang. Hasil kompetisi sudah jelas. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, seseorang pasti akan menyadari bahwa Duan Lingtian sama sekali tidak terpengaruh. Dia bahkan tidak terengah-engah. Namun, napas Gao Peng, Zhao Ji, dan Wang Feisuan mulai bertambah cepat. Tekanan sebelumnya juga mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Secara alami, itu hanya memengaruhi pernapasan mereka sedikit. Selamat, Liu Jian. Ren Fei memandang salah satu dari 10 orang yang tetap berdiri sampai akhir dengan sedikit cemburu saat dia mengucapkan selamat kepadanya. Liu Jian, murid dari Raging Wave Mansion, salah satu orang yang Duan Lingtian rencanakan untuk membantu, telah berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Sein Martial. Terima kasih. Meskipun wajah Liu Jian pucat, ada sedikit kegembiraan di matanya juga. Bagaimanapun, dia telah berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Sein Martial. Dia tahu ini berarti dia akan dapat memasuki zona rahasia Sein Martial dan memahami relik kemampuan surgawi. Dengan bantuan Lingtian, dia bahkan mungkin dapat memahami salah satu dari relik kemampuan surgawi tingkat tinggi di dalam zona rahasia Sein Martial. 10 dari kalian, kembali dan berkumpul di sini dalam waktu 10 hari. Pada saat itu, Tuan Istana Tuan secara pribadi akan membawa kalian semua ke pintu masuk zona rahasia Sein Martial dan mengirim kalian semua ke sana. Kesadaran surgawi Xiao Yi membentang dan menyapu 10 orang, termasuk Duan Lingtian, saat dia menghafalnya. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia pergi secepat dia muncul. Aku tidak percaya ini berakhir begitu cepat. Banyak orang menghela nafas secara emosional. Hanya sedikit lagi, pada akhirnya, saya masih membiarkan kesempatan memasuki zona rahasia Sein Martial hilang. Beberapa murid Heaven Palace di puncak Pristine Sein Stage yang tersingkir menjelang akhir menggelengkan kepala. Petunjuk keengganan bisa dilihat di mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka merasa tidak mau karena mereka benar-benar tidak dapat menahan tekanan dan tersingkir di depan murid-murid lain di puncak tahap suci-suci. Kalau saja mereka bisa bertahan selama beberapa tarikan napas lagi, mereka mungkin bukan orang-orang yang tersingkir. Secara keseluruhan,
Itu adalah kekuatan mereka sendiri yang masih kurang. Beberapa orang sedih sementara beberapa orang senang. Haha, aku datang, zona rahasia Saint Martial. Banyak murid istana surga yang memperoleh kesempatan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial berseru dalam kebahagiaan. Wang Pi muncul di sebelah Duan Lingtian. Dia memandang Wang Feishuan dengan kaget ketika dia bertanya, Wang Feishuan, kakakmu juga telah menembus tahap Saint halus menengah. Sebelumnya, dia juga menyaksikan penampilan Wang Feishuan. Dia sama sekali tidak kalah dengan Gao Peng atau Zhao Ji. Ya, meskipun Wang Pi sudah mengetahui hal ini, dia masih terkejut ketika Wang Feishuan menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Dia mengucapkan selamat padanya. Selamat, terima kasih, kakak senior Wang Pi. Dihadapkan dengan Wang Pi, dia tidak berani bersikap kasar karena dia bukan hanya murid langsung Xiao Yi, tetapi dia juga seorang murid panggung Saint terkemuka di Mystical Sky Mansion. Pembangkit tenaga listrik di Eminent Saint Stage adalah seseorang yang layak dihormatinya. Wang Feishuan telah membuat terobosan. Gao Peng yang berdiri tidak jauh mendengar percakapan antara Wang Pi dan Wang Feishuan. Untuk sesaat, dia juga tercengang. Dia telah mendengar tentang Wang Feishuan sebelumnya dan tahu bahwa dia secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga wanita terkuat di antara generasi muda di distrik langit mistik. Dia juga telah mendengar tentang dia bergabung dengan Mystical Sky Mansion beberapa waktu lalu. Meskipun Wang Feishuan kuat, dia hanya berada di tahap Saint halus awal pada waktu itu. Dia tidak menyangka basis kultivasinya tidak kalah dengan Zhao Ji-nya setelah 2 bulan berlalu. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, tetapi dia sudah berada di tahap Saint halus menengah. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, bakat bawaan seperti itu bisa dianggap cukup luar biasa. Meskipun tidak banyak pria dengan bakat bawaan seperti itu di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, masih ada cukup banyak dari mereka. Namun, sangat jarang seorang wanita memiliki bakat bawaan seperti itu. Bagaimanapun, wanita dilahirkan sedikit lebih lemah daripada pria. Wang Feishuan. Tatapan Zhao Ji mendarat di Wang Feishuan saat sedikit dan keinginan melintas di matanya. Meskipun dia pernah mendengar tentang Wang Feishuan sebelumnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya jadi dia pikir rumor itu dibesar-besarkan. Ini karena dia tidak percaya seorang kultivator bela diri wanita dengan bakat bawaan seperti itu akan memiliki penampilan yang begitu indah. Dia tidak menyangka akan ada wanita sesempurna itu di dunia ini. Namun, sekarang setelah dia melihat Wang Feishuan, dia menyadari memang ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Tuhan sepertinya telah memberikan yang terbaik dari segalanya. Bakat bawaan, penampilan, dan tubuh. Setiap poin positif tentang Wang Feishuan membangkitkan rasa keinginan yang kuat untuk menaklukkannya dari lubuk hatinya. Aku, Zhao Ji, harus memiliki wanita ini. Nona Feishuan telah menembus ke tahap Saint halus menengah. Segera setelah itu, para penonton mengetahui tentang terobosan Wang Feishuan, dan itu memicu keributan lain. Nona Feishuan, kakak senior Lingtian, aku sudah melakukannya. Liu Jian datang untuk berdiri di samping Duan Lingtian dan Wang Feishuan. Warna mulai kembali ke wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Selamat, Wang Feishuan mengangguk santai. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk sebagai jawaban. Apa ini? Wang Pi bingung. Dia tidak tahu mengapa Liu Jian akan datang untuk menemukan Duan Lingtian dan Wang Feishuan dan mengatakan kata-kata seperti itu setelah mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Kakak senior Wang Pi, kami bertiga berencana untuk bekerja sama ketika kami memasuki zona rahasia Saint Martial, jelas Duan Lingtian. Kalian bertiga berencana untuk bekerja sama. Ketika Wang Pi mendengar kata-katanya, matanya berubah selebar piring. Dia memandang Duan Lingtian sebelum dia melihat Wang Feishuan. Jika Anda berdua bergabung, Anda akan dapat berkeliaran tanpa terkekang di zona rahasia Saint Martial dengan kekuatan Anda saat ini. Namun, jika kamu membawanya, dia hanya akan menyeret kalian berdua, kan? Ketika Wang Pi mencapai akhir kalimatnya, dia bahkan melirik Liu Jian. Namun, Liu Jian tidak merasa canggung sama sekali karena dia merasakan hal yang sama. Dia beruntung bisa bersekutu dengan Duan Lingtian dan Wang Feishuan. Bekerja bersama, Gao Peng mendengar kata-kata Duan Lingtian, dan matanya langsung berbinar. Dia menatap Duan Lingtian dengan sedikit kegembiraan di matanya. Lingtian, bisakah saya bergabung dengan kalian bertiga? Ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya,
dia merasa sedikit canggung. Dia memiliki kesan yang baik tentang Gao Peng, tetapi itu tidak berarti dia ingin membawa orang tambahan bersamanya di zona rahasia Saint Martial. Yang terpenting, dia bahkan tidak berteman dengan Gao Peng. Di zona rahasia bela diri Saint, apalagi Gao Peng dan Wang Feisuan yang merupakan penggarap bela diri tahap Saint halus menengah, bahkan jika penggarap bela diri tahap Saint yang dimurnikan harus mengikutinya, itu hanya akan menyeretnya ke bawah. Ada alasan baginya untuk bekerja sama dengan Wang Feisuan dan Liu Jian. Wang Feisuan secara kasar dapat dianggap sebagai teman, dan dia ingin membalas Liu Hongguang melalui Liu Jian. Pada saat ini ketika Duan Lingtian ditempatkan dalam posisi yang canggung, Wang Feisuan yang tampaknya telah melihat melalui kecanggungannya memandang Gao Peng dan berkata, "Kakak senior Gao Peng, saya khawatir Anda tidak bisa. Jumlah orang dalam aliansi kami telah mencapai batasnya. Lagi pula, kami bahkan tidak tahu apakah kami bertiga dapat menemukan 3 atau lebih relik kemampuan surgawi di dalamnya. Karena alasan ini, mungkin tidak menguntungkan bagi Anda untuk mengikuti kami, kakak senior Gao Peng. Terlebih lagi, dengan kehebatanmu, aku yakin kamu akan dapat menemukan relik kemampuan surgawi yang cukup bagus bahkan jika kamu tidak bergabung dengan kami." Ketika Wang Feisuan bagian kalimat ini, dia memandang Liu Jian sebelum berkata lagi, "Kami hanya membawa Liu Jian karena Lingtian ingin membalas budi dari senior Liu Jian. Jika kami berhasil menemukan relik kemampuan surgawi tingkat tinggi di dalam zona rahasia Saint Martial, kami akan memberinya prioritas untuk memahaminya terlebih dahulu. Aku yakin kamu tidak mau melakukan itu, kan? Kamu memberinya prioritas dalam memahami relik kemampuan surgawi tingkat tinggi." Gao Peng masih tenang ketika dia mendengarkan paruh pertama kalimat Wang Feisuan, tetapi dia tidak dapat memahami paruh kedua kalimatnya. Menurut pendapatnya, Liu Jian hanyalah seorang penggarap bela diri di puncak tahap suci-suci, dan dia pasti akan menjadi penghalang bagi mereka di zona rahasia bela diri suci. Namun, mereka berencana untuk memberikan seseorang seperti itu prioritas untuk memahami relik kemampuan surgawi tingkat tinggi. Faktanya, tidak hanya satu orang yang diizinkan untuk memahami relik kemampuan surgawi di dalam zona rahasia bela diri suci, tetapi setelah orang itu memahaminya, relik kemampuan surgawi akan menghilang bersama dengan formasinya dan tidak mungkin ditemukan lagi. Karena alasan ini, hanya satu orang yang dapat memahami setiap relik kemampuan surgawi yang ditemukan. Bab 1752, Perselisihan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Gao Peng tidak lagi menyebutkan bekerja sama lagi setelah dia melontarkan senyum minta maaf kepada Duan Lingtian. Dia tidak bisa menerima bahwa Liu Jian akan diberikan prioritas untuk memahami relik kemampuan surgawi tingkat tinggi terlebih dahulu karena dia pikir Liu Jian hanyalah penghalang. Dari awal hingga akhir, dia bertindak seolah-olah dia salah di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk pada Gao Peng sebelum dia berbalik untuk melihat Wang Feisuan dan berkata melalui transmisi suara, "Nona muda Wang yang hebat, tidak buruk." Nada suaranya dipenuhi dengan kekaguman. Wang Feisuan tidak hanya berhasil memecat Gao Peng hanya dengan beberapa kata, tetapi juga menyingkirkan Duan Lingtian dari posisi canggungnya. Dia bahkan berhasil membangkitkan rasa bersalah pada Gao Peng. Dia dengan tulus mengagumi tekniknya. Bahkan jika Anda menolaknya, dia tidak akan berani mengatakan apapun atau menyimpan dendam, jawab Wang Feisuan melalui transmisi suara sambil memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Memang, dengan kehebatan Duan Lingtian, Gao Peng tidak akan berani menyimpan dendam bahkan jika Duan Lingtian menolaknya secara langsung. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian tersenyum canggung. "Feisuan." Pada saat ini, sebuah suara memanggil. Duan Lingtian dan yang lainnya tidak asing dengan suara itu. Itu milik Zhao Ji. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia menatap Wang Feisuan dengan tatapan matanya seolah-olah dia bertanya apakah dia mengenalnya. Ketika Wang Feisuan melihat pertanyaan di matanya, dia menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia berbalik dengan ekspresi serius di wajahnya dan menatap Zhao Ji yang membawa dua anteknya. Dia mendekati mereka, dan dia berkata, "Apakah Anda mengenal saya?" Ketika Zhao Ji mendekati mereka, dia mengabaikan Duan Lingtian sepenuhnya. Tatapannya yang membara hanya terfokus pada Wang Feisuan saat dia berkata, "Feisuan, jangan bilang kau melupakanku. Aku kakak Zhao Ji, tidakkah kamu ingat aku pernah mengikuti ayahku untuk mengunjungi ayahmu di rumah pedang tirani ketika kamu berusia 3 tahun?" Ketika dia mendengar kata-katanya,
Dia menjawab dengan acuh tak acuh tanpa mempertimbangkan perasaannya. Saya tidak ingat ini, dan saya tidak ingat kakek saya menyebutkan ini sebelumnya. Dia harus waspada terhadap Zhao Ji, tetapi ketika dia melihatnya mencoba merayunya sedemikian rupa, itu hanya membangkitkan rasa jijik dalam dirinya. Selain itu, dia bahkan menunjukkan ketidaksenangannya melalui kata-katanya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia berharap Duan Lingtian tidak salah paham. Selain itu, dia benar-benar tidak mengenal Zhao Ji sama sekali, dan kakeknya benar-benar tidak menyebut Zhao Ji sama sekali. Dia juga tidak yakin apakah kata-kata Zhao Ji benar atau tidak. Ketika Zhao Ji mendengar kata-kata Wang Feishuan, dia terkejut. Jangan bilang kakekmu tidak pernah memberitahumu ada perjanjian pernikahan di antara kita. Perjanjian pernikahan disepakati ketika Anda berusia 3 tahun. Pengaturan pernikahan. Begitu kata-kata Zhao Ji keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Ketika kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Wang Feishuan, Duan Lingtian juga mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia tidak menyangka ada pengaturan pernikahan antara Wang Feishuan dan murid yang tidak berguna ini. Tidak mungkin, Zhao Ji dan Nona Feishuan benar-benar memiliki pengaturan pernikahan. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Tepat sekali, tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Petik 2. Jika Zhao Ji benar-benar memiliki perjanjian pernikahan dengan Wang Feishuan, saya yakin berita ini sudah lama menyebar di distrik langit mistik sejak lama. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Mungkinkah Zhao Ji berbohong? Kelompok murid Mystical Sky Mansion di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka memandang Zhao Ji dengan skeptis. Pengaturan pernikahan. Setelah mendengar kata-kata Zhao Ji, Wang Feishuan malah tertawa terbahak-bahak. Zhao Ji, apakah kamu bermimpi? Jika saya benar-benar memiliki perjanjian pernikahan dengan Anda, tidak mungkin saya tidak mengetahuinya. Selain itu, apakah kakek saya tidak akan memberitahu saya tentang hal itu? Sungguh lelucon. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, semakin banyak orang yang yakin Zhao Ji berbohong. Aku bilang kita punya pengaturan pernikahan, jadi pasti ada pengaturan pernikahan. Dihadapkan dengan tatapan skeptis semua orang, Zhao Ji mencibir. Setelah beberapa waktu, ketika ayahku keluar dari kultivasi tertutup, aku akan memintanya untuk secara pribadi mengunjungi rumah pedang tirani untuk melamar. Aku yakin kakekmu tidak akan menolak lamaran pernikahan dari keluarga kita. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, sedikit kegilaan bisa terlihat di matanya. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya ke Wang Feishuan. Wang Feishuan, kamu beruntung aku jatuh cinta padamu. Setelah mendengar transmisi suaranya, tanda-tanda jijik terlihat di mata Wang Feishuan saat dia memperjelas pendiriannya dengan mengatakan, kamu ingin aku, Wang Feishuan, menikahimu. Kamu berharap, aku khawatir itu bukan terserah padamu untuk membuat keputusan. Seringai jahat Zhao Ji berubah lebih lebar. Dilihat dari tatapannya saat dia menatapnya, seolah-olah dia sudah memilikinya di telapak tangannya. Ketika Wang Feishuan mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah muram. Jika ayah Zhao Ji benar-benar pergi ke rumah pedang tirani mereka untuk melamar pernikahan, memang akan sulit bagi kakeknya untuk menolaknya. Jika dia menolaknya, itu akan menyinggung ayah Zhao Ji, wakil Master Mansion dari Mystical Sky Mansion. Selain itu, mereka juga akan menyinggung kakek Zhao Ji, salah satu dari 2 penjaga istana langit mistik. Meskipun Mystical Sky Mansion tidak akan pernah mempersulit rumah pedang tirani karena urusan pribadi Zhao Ji, dan kakeknya sama sekali tidak takut pada ayahnya, kakeknya masih harus mewaspadai kakeknya karena dia adalah pembangkit tenaga listrik elit di istana langit mistik. Kekuatannya hanya kalah dengan Mansion Master dari Mystical Sky Mansion. Pada saat ini, banyak orang menatap Wang Feishuan dengan tatapan simpatik. Tiba-tiba, sebuah suara berkata, betapa berisiknya. Kerumunan hanya melihat kilatan di depan mata mereka seolah-olah mereka dibutakan oleh matahari sesaat sebelum mereka mendengar suara ledakan yang bergema di udara. Di bawah pengawasan orang banyak, sosok seperti hantu muncul di tempat Zhao Ji awalnya berdiri. Sementara itu, Zhao Ji dikirim terbang ke kejauhan. Dia tampak sangat menyedihkan saat dia dikirim terbang dan memuntahkan seteguk darah yang menghiasi langit seperti mawar merah. Kesunyian, kerumunan mengalihkan pandangan mereka diam-diam ke sosok yang berdiri di tempat asli Zhao Ji. Ledakan, seiring dengan suara keras, Zhao Ji jatuh dengan keras ke tanah.
Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum True Origin-nya akhirnya membebaskan diri dari pengekangan dan membantu menstabilkannya. Ketika Zhao Ji berdiri, wajahnya sepucat selembar kertas. Namun, ekspresinya sangat suram, dan matanya bersinar menakutkan. Ling Tian, beraninya kau menyelinap menyerangku. Kamu mencari kematian. Zhao Ji menatap pemuda yang mengirimnya terbang. Sorot matanya dan nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Serangan menyelinap. Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-katanya, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Lalu, apakah ini berarti kamu tidak senang dengan serangan diam-diamku? Bagaimana dengan ini? Mari kita perjuangkan ini secara adil dan jujur. Aku akan mengizinkanmu melakukan 3 gerakan pertama. Bertarunglah dengan adil dan jujur. Biarkan dia melakukan 3 gerakan pertama. Saat kata-kata Duan Ling Tian keluar dari mulutnya, kerumunan itu sadar kembali. Banyak dari mereka memandang Zhao Ji dengan mengejek. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Zhao Ji hanyalah seorang penggarap bela diri panggung suci tingkat menengah meskipun latar belakangnya luar biasa. Jika dia benar-benar bertarung dengan Ling Tian dalam pertarungan yang adil, itu akan sama dengan dia menggali kuburnya sendiri. Siapa Ling Tian? Dia adalah orang yang lebih kuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion. Dia bahkan belum mencapai usia 40. Tetapi basis kultivasinya sudah berada di puncak tahap Sein halus. Dengan kekuatan Zhao Ji, bagaimana dia bisa menandingi orang seperti itu? Bahkan jika Ling Tian membiarkan Zhao Ji melakukan 3 gerakan pertama, dan dia hanya menggunakan teknik bertahan, Zhao Ji tetap tidak mungkin mematahkan pertahanannya. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu lebar. Menghadapi tantangan Duan Ling Tian, ekspresi Zhao Ji berubah drastis. Wajahnya berubah menjadi hijau sebelum memucat. Dia tidak idiot, tidak mungkin dia menerima tantangan Duan Ling Tian. Bahkan jika Duan Ling Tian mengizinkannya melakukan 3 gerakan pertama, dia hanya akan menggali kuburnya sendiri. Karena perhatian semua orang terfokus pada Zhao Ji, tidak ada yang menyadari bahwa salah satu dari 2 murid Istana Surga yang mengikuti Zhao Ji telah pergi dengan tenang. Setelah dia meninggalkan puncak dan Istana Surga, dia pergi ke rumah utama. Seperti yang diharapkan, dia peduli padaku. Ketika Wang Fei Xuan melihat Duan Ling Tian membalas dendam atas namanya, senyum lebar muncul di wajahnya. Matanya lembut saat dia menatapnya. Zhao Ji menatap dingin pada Duan Ling Tian saat dia bertanya dengan suara yang dalam, Ling Tian, jangan terlalu sombong. Saya tidak mencari masalah dengan Anda, apakah Anda perlu melukai saya? Petik 2. Kenapa aku melukaimu? Duan Ling Tian tersenyum. Jangan bilang kamu benar-benar tidak tahu kenapa aku melukaimu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan di Mystical Sky Mansion hanya karena kamu kuat dan memiliki bakat bawaan yang tinggi. Biarkan saya memberitahu Anda, ada banyak orang di Mystical Sky Mansion yang bahkan lebih kuat dari Anda. Salah satu dari murid langsung ayahku dapat memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Ketika Zhao Ji mencapai akhir hukumannya, dia mengancam Duan Ling Tian. Kamu menggertak seorang wanita lemah di bawah pengawasan semua orang, namun, kamu bertindak sangat benar. Duan Ling Tian menyeringai. Dia tenang dari awal sampai akhir. Dia sama sekali tidak takut pada Zhao Ji. Bahkan, sepertinya dia tidak memperhatikan ancaman Zhao Ji sama sekali. Jadi kamu mencari balas dendam untuknya. Mata Zhao Ji beralih dari Duan Ling Tian ke Wang Fei Xuan sebelum dia menyeringai. Aku telah memutuskan untuk menjadikanmu milikku sehingga kamu pasti akan menjadi milikku. Aku yakin kakekmu, Master Mansion of Tyrannic Sabre Mansion, akan menyetujui lamaran pernikahanku. Setelah kita menikah, dan aku sudah selesai bermain denganmu, aku akan mencari 100 pria kekar untuk bermain denganmu. Secara alami, Zhao Ji hanya mengatakan ini kepada Wang Fei Xuan melalui transmisi suara. Bahkan jika aku, Wang Fei Xuan, harus mati, aku tidak akan pernah menikahimu. Wang Fei Xuan menjawab terus terang melalui transmisi suara. Bahkan jika kakeknya menyerah pada permintaannya, dia tidak akan menikahi Zhao Ji. Dia lebih baik mati daripada menikah dengannya. Bagus, baik sekali. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Transmisi suara Zhao Ji kali ini sepertinya dipenuhi dengan kemarahan. Pada akhirnya, dia menambahkan lagi setelah dia tenang, laki-laki saya telah pergi ke Mystical Sky Mansion untuk mengundang kakak laki-laki saya. Ketika kakak laki-laki saya tiba,
saya akan membiarkan Anda menyaksikan dengan mata kepala sendiri hasil yang tragis dari orang yang membalas dendam atas namamu. Wang Fei Xuan tidak takut mati, tetapi dia tidak akan pernah menempatkan Duan Lingtian dalam bahaya demi dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Percepat, beritahu kakak senior Wang Pi bahwa kita membutuhkan wakil kepala istana Xiaoyi. Zhao Ji telah meminta salah satu anak buahnya untuk mengundang kakak laki-lakinya dari rumah utama. Saya menduga kakak laki-lakinya adalah murid langsung ayahnya dan murid panggung Sein terkemuka di peringkat langit mistik. Wang Fei Xuan segera memperingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Bab 1753, murid panggung Sein terkemuka di peringkat langit mistik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Murid-murid panggung Sein terkemuka di peringkat langit mistik dari rumah utama. Setelah mendengar transmisi suara Wang Fei Xuan, tatapan Duan Lingtian menjadi dingin. Ketika beralih ke Zhao Ji lagi, niat membunuh yang mengerikan bisa dilihat di matanya. Awalnya, dia hanya menyerang karena dia ingin memberi pelajaran pada Zhao Ji agar dia tahu bahwa tidak semua orang bisa diganggu olehnya. Paling tidak, bukan temannya Duan Lingtian. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sudah menganggap Wang Fei Xuan sebagai teman di hatinya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya ketika dia melihat temannya diejek dan diintimidasi di depannya? Jika dia bisa mentolerir pemandangan seperti itu, dia tidak akan lagi menjadi Duan Lingtian. Suara mendesing, seolah embusan angin bertiup, Duan Lingtian menghilang dari tempatnya berdiri. Saudara muda Lingtian, ekspresi Wang Pi berubah serius saat dia mencoba menghentikan Duan Lingtian, tetapi sudah terlambat. Tamparan, Box Novel, Ceom, suara tamparan yang renyah bergema di udara. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian muncul di depan Zhao Ji, dan satu sisi wajah Zhao Ji sudah bengkak. Jejak telapak tangan yang jelas terlihat di wajahnya. Ekspresi Zhao Ji berubah muram saat dia memelototi Duan Lingtian dengan kejam. Dia membuka mulutnya untuk berkata, "Ling," namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tamparan lain bergema di udara. Duan Lingtian menamparnya lagi di sisi lain wajahnya sampai bengkak juga. Niat membunuh di mata Zhao Ji meningkat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia khawatir pria di depannya akan bergerak lagi jika dia berbicara. "Sabar, Zhao Ji. Anda harus menanggungnya. Orang bijak tidak akan melawan ketika ada kemungkinan melawan dia. Anda pasti akan membalas dendam di masa depan. Anda pasti akan membuat orang ini mati dengan mengerikan." Zhao Ji berulang kali memikirkan ini di benaknya saat dia mencoba menekan amarah di hatinya. Wajar jika dia merasa sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya wajahnya ditampar. Apalagi, itu dilakukan oleh seseorang yang hampir seumuran dengannya. Ini adalah penghinaan baginya, dan itu telah terukir dalam di hati dan tulangnya. Jika orang di depannya ini tidak mati, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Terkesiap. Terkesiap, 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 terkesiap. Sementara itu, suara orang terengah-engah bergema di udara. Kerumunan orang mulai kembali sadar satu persatu. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang telah dilakukan Duan Lingtian. Saudara muda Lingtian benar-benar, Wang Pi tersenyum kecut. Dia tidak mencoba menghentikan Duan Lingtian sebelumnya karena dia juga tidak menyukai perilaku Zhao Ji. Namun, ketika Duan Lingtian bergerak lagi, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Lingtian terlalu konyol, kan? Zhao Ji bukan murid istana surga biasa, banyak murid Mystical Sky Mansion bergumam di antara mereka sendiri, terkejut. Itu benar-benar mengejutkan mereka baik secara visual maupun mental. Mereka tahu betul latar belakang Zhao Ji. Di Mystical Sky Mansion, bahkan para tetua berpangkat tinggi di Mystical Sky Mansion tidak berani begitu saja menyinggung Zhao Ji, apalagi para murid. Namun, Zhao Yi dipukuli oleh seorang murid yang bahkan belum mencapai usia 40 tahun dan baru saja memasuki Mystical Sky Mansion belum lama ini. Apalagi dia bahkan ditampar 2 kali. Orang yang baik, dari mana Lingtian mendapatkan keberaniannya? Siapa yang memberinya keberanian ini? Dia benar-benar ditakdirkan untuk menyinggung Zhao Ji sedemikian rupa. Saya rasa tidak. Jangan lupa bahwa Lingtian juga bukan murid biasa di Mystical Sky Mansion kami. Dia yang terkuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion kami dan merupakan harapan masa depan Mystical Sky Mansion kami. Jika dia dalam bahaya, saya pikir bahkan tuan rumah tuan akan keluar untuk melindunginya,
menyedihkan. Petik 2. Kamu ada benarnya. Namun, jangan lupa membunuh seseorang di Mystical Sky Mansion dengan mudah tanpa memberitahu Lord Mansion Master. Petik 2. Banyak murid Mystical Sky Mansion berbisik di antara mereka sendiri. Mereka merasa Duan Lingtian sedang menggali kuburnya sendiri dengan memperlakukan Zhao Ji seperti ini. Saudara muda Lingtian, jangan terlalu gegabah. Wang Pi mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian. Pelajaran pertama yang Anda ajarkan kepada Zhao Ji dapat dianggap masuk akal. Namun, dua tamparan yang Anda berikan padanya hanyalah penghinaan baginya di depan umum. Ini sedikit keluar jalur. Boxnovel.com, Wang Pi mengatakan itu karena dia tidak menyadari bahwa Zhao Ji telah mengirim salah satu anak buahnya ke rumah utama untuk mencari murid panggung Sein terkemuka di peringkat langit mistik untuk membantunya membalas dendam dari Duan Lingtian. Ketika Wang Fei Xuan melihat Duan Lingtian memberi Wang Fei Xuan dua tamparan, dia juga terkejut. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya setelah beberapa saat. Ketika dia memikirkan latar belakang Zhao Ji, dia diliputi rasa takut saat dia berkeringat dingin atas nama Duan Lingtian. Dua tamparanmu terlalu gegabah. Wang Fei Xuan mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian. Nada suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan melakukan itu, kamu benar-benar membuat Zhao Ji marah. Sepertinya hanya satu dari kalian yang bisa bertahan di Mystical Sky Mansion di masa depan. Meskipun dia tahu alasan dari dua tamparan yang diberikan Duan Lingtian kepada Zhao Ji, dia masih merasa bahwa dia terlalu gegabah. Secara alami, dia hanya merasa seperti ini karena dia mengkhawatirkannya. Ruam, ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia tahu latar belakang Zhao Ji luar biasa. Namun, bukan gayanya untuk tetap lemah lembut dan tunduk pada penindasan. Di jalan marsial Dao Duan Lingtian, tidak ada ruang untuk takut sama sekali. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depannya, dia akan tetap melewatinya untuk bangkit dan berdiri di puncak. Pada saat ini, Gao Peng telah mundur ke kejauhan. Seolah-olah dia takut dia entah bagaimana akan terlibat dalam kekacauan ini. Aku baru saja bergabung dengan Mystical Sky Mansion tidak terlalu lama jadi tidak ada seorang pun yang aku kagumi. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya sangat mengagumi Lingtian. Seseorang berteriak, meskipun suaranya tidak terlalu keras, banyak orang mendengar kata-katanya. Saya setuju, kesampingkan konsekuensi yang mungkin dia hadapi nanti, hanya keberaniannya saja yang mengagumkan. Banyak murid Mystical Sky Mansion menimpali. Beberapa dari mereka mengagumi Duan Lingtian karena keberaniannya, tentu saja, ada juga yang merasa dia hanya mencari kematian. Lingtian benar-benar berpikir bahwa dia dapat bertindak sesukanya di Mystical Sky Mansion karena bakat bawaannya yang tinggi. Mengapa dia tidak melihat basis kultivasinya saat ini? Ada lebih banyak orang yang lebih kuat darinya di Mystical Sky Mansion. Tepat sekali, orang yang dia sakiti bukanlah orang biasa. Ini Zhao Ji. Semua orang tahu latar belakang Zhao Ji. Kali ini, Zhao Ji telah mengalami penghinaan seperti itu. Saya yakin wakil tuan rumah dan penjaga tidak akan membiarkan masalah ini pergi jika mereka mengetahuinya. Tepat, mungkin wakil Mansion Master dan Guardian Elder mungkin tidak bergerak secara pribadi. Namun, masih terlalu banyak untuk ditangani Lingtian jika mereka meminta bawahan mereka untuk bergerak. Petik 2. Mungkin, wakil Master Mansion dan orang-orang Guardian mungkin tidak berani membunuhnya secara terbuka di Mystical Sky Mansion. Namun, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya? Bahkan jika bakat bawaannya tinggi, dia seperti asap yang melayang dan awan yang lewat sebelum dia tumbuh menjadi potensi penuhnya. Lebih banyak murid Mystical Sky Mansion merasa tidak bijaksana bagi Duan Lingtian untuk menyinggung Zhao Ji sedemikian rupa. Secara alami, Duan Lingtian mendengar kata-kata mereka, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dia tahu bahkan jika dia tidak bergerak melawan Zhao Ji sekarang, Zhao Ji masih tidak akan membiarkan masalah itu pergi karena perselisihan mereka sebelumnya. Dia cukup yakin dengan penilaiannya terhadap orang-orang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu Zhao Ji adalah orang yang picik. Dia adalah tipe orang yang mengubah sarang tikus tanah menjadi gunung. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak menyesali tindakannya sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanpa peringatan, suara 3 hembusan angin bersiul di udara bergema di kejauhan. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul di puncak istana surga.
Salah satunya adalah orang yang telah pergi dengan tenang sebelumnya. Dia adalah Antek Zhaoji. Pada saat ini, dia berdiri di belakang dua pria muda. Di antara dua pemuda itu, yang satu berpakaian putih sementara yang lain berpakaian hitam. Saat mereka melayang di langit berdampingan, mereka tampak seperti ketidakkekalan hitam putih yang datang dari neraka untuk merenggut nyawa seseorang. TN, ketidakkekalan hitam dan putih adalah dua dewa dalam agama rakyat Tiongkok yang bertugas mengawal arwah orang mati ke dunia bawah. Zhao Baiju, Zhao Heitu, ketika pemuda berbaju putih dan berbaju hitam muncul, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Wang Pi adalah orang pertama yang sadar kembali. Ketika Wang Pi melihat mereka, ekspresinya langsung berubah muram. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian yang berdiri tidak jauh. Saudara muda Lingtian, datang ke sisiku. Buru-buru, nada bicara Wang Pi dipenuhi dengan urgensi. Pada saat ini, Duan Lingtian juga memperhatikan para pendatang baru. Dia tidak terlalu terkejut karena Wang Fei Xuan telah memperingatkannya sebelumnya. Mendengar perkataan Wang Pi, dia tidak menolak niat baik Wang Pi. Hanya dengan sekejap, dia muncul di sebelah Wang Pi. Saat kedua pemuda itu muncul, Zhaoji yang ditampar Duan Lingtian hingga wajahnya bengkak akhirnya berani berbicara. Dia bergerak cepat kedua pemuda itu saat dia memanggil, kakak senior Baiju. Kakak senior Heitu, mungkin, Zhaoji merasa lebih aman sekarang karena dia berdiri di samping kedua pemuda itu, dia memelototi Duan Lingtian dengan niat membunuh lagi. Kakak senior Baiju, kakak senior Heitu, ini dia. Dia Lingtian, dia tidak hanya melukaiku, tapi dia bahkan menamparku 2 kali di depan semua orang. Dia tidak hanya mempermalukanku dengan menamparku di depan umum, tapi dia juga mempermalukan ayahku. Ekspresi Zhaoji berubah menjadi marah ketika dia selesai berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Zhaoji, ekspresi kedua pemuda itu langsung berubah muram. Mereka memelototi Duan Lingtian dengan niat membunuh juga. Orang berbaju putih itu bernama Zhao Baiju sedangkan yang berbaju hitam bernama Zhao Heitu. Keduanya adalah murid yang telah diambil ayah Zhaoji sejak lama. Karena mereka berdua yatim piatu, mereka menggunakan nama keluarga ayah Zhaoji, Zhao. Meskipun kekuatan mereka dianggap biasa di antara semua murid ayah Zhaoji, kesetiaan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid lain. Suara Wang Pi bergema di telinga Duan Lingtian. Zhao Baiju, Zhao Heitu, Duan Lingtian mengangguk. Keduanya adalah murid eminent Saint Stage yang berada di Mystical Sky Ranking. Mereka berdua adalah penggarap bela diri panggung Saint terkemuka awal seperti saya, lanjut Wang Pi melalui transmisi suaranya. Panggung Saint terkemuka awal, ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, matanya langsung cerah. Dengan kekuatannya saat ini, itu bisa dianggap sebagai dia yang menindas yang lemah jika dia bertarung dengan mereka yang berada di bawah eminent Saint Stage. Ini akan menjadi kesempatan yang paling disambut jika dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik di eminent Saint Stage. Ekspresi Zhao Baiju muram ketika dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu Lingtian?" Bab 1754, Situasi Ledakan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dihadapkan dengan nada Zhao Baiju yang hampir menginterogasi, Duan Lingtian hanya meliriknya dengan acuh sebelum mengabaikannya. Bahkan jika Zhao Baiju adalah seorang kultivator bela diri di puncak eminent Saint Stage, dia, Duan Lingtian, tidak akan takut padanya sama sekali, apalagi fakta bahwa dia hanya seorang kultivator martial Saint eminent Stage awal. Jika Duan Lingtian benar-benar marah, dia bisa saja mengacungkan Jasper Celestial Sword dan membunuhnya seketika. Ini Zhao Baiju dan Zhao Heitu. Segera setelah itu, banyak murid Mystical Sky Mansion di tempat kejadian mulai mengenali mereka. Mereka berseru, mereka adalah murid panggung Saint terkemuka di peringkat langit mistik dan biasanya berkultivasi di rumah utama. Bukankah pria di belakang mereka berdua adalah Antek Zhaoji? Sejak kapan dia pergi? Sepertinya dia pergi mencari Zhao Baiju dan Zhao Heitu dan meminta mereka untuk datang. Tidak heran Zhaoji menelan penghinaan itu secara diam-diam sebelumnya. Ternyata, dia sudah mengirim seseorang untuk mencari cadangannya. Pada saat ini, semua orang juga bisa menebak alasan kemunculan Zhao Baiju dan Zhao Heitu di sini. Mereka pasti diminta oleh Zhaoji untuk datang dan berurusan dengan Lingtian. Di Mystical Sky Mansion kami, hanya murid eminent Saint Stage yang memenuhi syarat untuk diperingkatkan di Mystical Sky Ranking.
Baik itu Zhao Baiju atau Zhao Heitu, kedua basis kultivasi mereka pasti sudah memasuki Eminent Saint Stage karena mereka berada di Mystical Sky Ranking. Duan Lingtian hancur sekarang karena mereka ada di sini. Saya tahu Zhao Baiju dan Zhao Heitu ini. Mereka berdua adalah murid langsung wakil Mansion Master Zhao. Dikatakan bahwa mereka yatim piatu dan telah dibawa oleh wakil tuan rumah Zhao untuk diasuh sejak muda. Dalam hati mereka, wakil Mansion Master Zhao tidak berbeda dengan seorang ayah. Seperti kata pepatah, jika Anda mencintai pemiliknya, Anda akan mencintai anjingnya juga. Zhao Ji adalah satu-satunya putra biologis wakil Mansion Master Zhao. Untuk alasan ini, mereka menganggap Zhao Ji sebagai adik kandung mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya adalah murid langsung wakil Mansion Master Zhao. Tidak heran Zhao Ji mengirim seseorang untuk mencari mereka. Cek-cek, mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik panggung Sein terkemuka. Saya bertanya-tanya bagaimana Lingtian akan berurusan dengan mereka. Petik 2. Meskipun Lingtian kuat, dan dia yang terkuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion, dia masih jauh dari sebanding dengan Zhao Baiju dan Zhao Heitu. Tepat sekali. Mungkin Lingtian bisa mencapai level Zhao Baiju dan Zhao Heitu dalam beberapa tahun. Namun, saat ini, dia bukan tandingan mereka. Saat diskusi berlangsung, banyak orang takut pada Duan Lingtian. Ketika Wang Feisuan mendengar diskusi di sekitarnya, dia mengetahui tentang latar belakang Zhao Baiju dan Zhao Heitu. Ekspresinya berubah muram saat dia bergumam pelan, tak tahu malu. Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran bisa dilihat di mata musim gugurnya. Dia benar-benar khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Alasan Duan Lingtian terlibat dengan Zhao Ji adalah karena dia. Untuk alasan ini, dia merasa sangat bersalah. Tidak heran kamu berani melukai Little Junior Brother. Kamu memang berani. Tatapan Zhao Heitu juga mendarat di Duan Lingtian ketika dia melihat bagaimana Duan Lingtian mengabaikan Zhao Baiju. Matanya sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Itu membuat Duan Lingtian merasa seolah-olah dia menjadi sasaran ular berbisa. Namun, sepanjang hidupnya, dia telah melihat banyak orang menatapnya dengan tatapan seperti itu. Karena alasan ini, dia benar-benar kebal terhadapnya sekarang. Zhao Ji menatap Duan Lingtian dengan saksama. Wajahnya yang bengkak memiliki ekspresi ganas saat dia menatap Duan Lingtian dengan dengki. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Kakak senior Baiju, kakak senior Heitu, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku." Meskipun dia sangat marah, itu tidak sampai dia kehilangan kewarasannya. Dia ingin membunuh Duan Lingtian, tetapi dia tahu itu tidak mungkin sekarang. Jika tidak, dia akan dikutuk. Terlepas dari latar belakangnya yang mengesankan, dia masih akan dihukum karena melanggar aturan Mystical Sky Mansion jika dia berani membunuh seseorang di depan umum di Mystical Sky Mansion. Pada saat itu, bahkan ayah dan kakeknya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup dengan keberuntungan, dia masih akan dikeluarkan dari Mystical Sky Mansion. Bagi Zhao Baiju dan Zhao Heitu, tuan yang membawa mereka berdua kembali ke Mystical Sky Mansion sudah seperti orang tua bagi mereka. Dia adalah seseorang yang paling mereka hormati. Hari ini, satu-satunya putra tuan mereka yang terhormat, Zhao Ji, adik kecil yang mereka cintai karena ayahnya, tidak hanya terluka tetapi juga ditampar 2 kali di depan umum. Dia telah dipermalukan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Karena alasan ini, saat kata-kata Zhao Ji keluar dari mulutnya, Zhao Baiju dan Zhao Heitu terangkat ke udara secara bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, mereka muncul di dekat Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, suara 2 hembusan angin bersiul di udara. Wang Pi dan sosok lain muncul di depan Duan Lingtian, melindunginya. "Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewati mayatku, Wang Feisuan." Sebuah suara tegas bergema dari sosok halus yang melindungi Duan Lingtian. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Pemilik sosok halus itu memiliki tubuh dan menggoda dengan wajah bidadari. Itu tidak lain adalah Wang Feisuan. Pada saat ini, dia melindungi Duan Lingtian di belakangnya seolah-olah dia adalah harimau betina yang melindungi anaknya. Dia menatap menantang pada Zhao Baiju dan Zhao Heitu seolah dia tidak takut mati. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Wang Feisuan akan bertindak begitu konyol sampai mempertaruhkan nyawanya untuk Duan Lingtian. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami berdua?"
Setelah Zhao Baiju dan Zhao Heitu mendengar kata-kata Wang Feishuan, mereka menatap Wang Feishuan dengan kaget. Setelah mereka mengatasi keterkejutan mereka memecatnya karena mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka dapat mengetahui dari kesadaran surgawi mereka bahwa murid perempuan ini hanya berada di tahap Sein halus menengah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka sama sekali. Ketika Wang Feishuan berdiri di hadapan Zhao Baiju dan Zhao Heitu, sebuah suara pria yang mendominasi berkata, "Saya tidak memiliki kebiasaan membiarkan seorang wanita melindungi saya." Duan Lingtian muncul di depan Wang Feishuan, melindunginya. Dia berencana untuk keluar lebih awal. Namun, tindakan Wang Feishuan telah mengejutkannya sejenak. Ini adalah alasan dia terlambat melangkah keluar. Ketika Wang Feishuan melangkah keluar dan melindunginya, saat dia melihat sosoknya yang ramping dan anggun, prasangka terakhirnya terhadapnya juga menghilang. Dia tersentuh oleh tindakannya dan telah sepenuhnya mengakui dia sebagai teman di hatinya. Akulah yang mengundang masalah. Aku tidak akan melipat tangan dan berdiri diam di samping. Ketika Wang Feishuan melihat Duan Lingtian muncul di depannya, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani membunuhku." Sayangnya, kata-katanya diabaikan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu betul bahwa bahkan tanpa insiden Wang Feishuan, orang kecil seperti Zhao Ji tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hasilnya akan sama pada akhirnya. Insiden Wang Feishuan hanyalah katalis dan mempercepat segalanya. Karena alasan ini, dia tidak merasa perselisihannya dengan Zhao Ji ada hubungannya dengan Wang Feishuan sama sekali. Saat Duan Lingtian berdiri di depan Wang Feishuan, dia melihat ke arah Zhao Baiju dan Zhao Heitu. Ekspresinya tenang seolah-olah dua orang yang berdiri di depannya tidak berada di eminent Sein state tetapi seseorang yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Tidak buruk, Anda cukup jantan. Namun, terkadang, Anda perlu membayar harga untuk pamer di depan seorang wanita. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak pamer, harga yang harus kamu bayar juga lumayan. Zhao Heitu tersenyum. Senyumnya sedikit dingin sehingga membuat orang-orang merinding. Zhao Baiju melirik Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan nada memerintah, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Little Junior Brother saya? Berlututlah dan minta maaf." Zhao Baiju, Zhao Heitu. Pada saat ini, Wang Pi mengambil beberapa langkah ke depan di udara dan berdiri di samping Duan Lingtian. Dia menatap Zhao Baiju dan Zhao Heitu dengan serius. "Aku yakin kalian berdua tahu betul siapa yang salah dalam insiden hari ini, jangan melewati batas." "Apa, kamu akan membantunya dan bergerak, Wang Pi?" Zhao Heitu tersenyum sinis. "Sepertinya aku ingat kamu kalah dariku sebelumnya, kan?" Ketika Wang Pi mendengar kata-katanya, dia bisa merasakan semua mata di sekitarnya beralih padanya. Ekspresinya berubah muram saat dia menjawab, "Zhao Heitu, saudara muda Lingtian berbeda dariku. Lebih baik bagi Anda untuk mempersiapkan diri secara mental jika Anda ingin meletakkan tangan Anda padanya." "Apa maksudmu?" Zhao Baiju bertanya dengan cemberut sambil menatap Wang Pi. "Saya yakin Anda berdua pernah mendengar tentang bakat bawaan Junior Brother Lingtian sebelum ini. Sejauh yang saya tahu, bahkan tuan rumah tuan telah mengetahui tentang keberadaannya." Pada saat ini, Wang Pi berbicara dengan Zhao Baiju dan Zhao Heitu melalui transmisi suara sehingga tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia katakan. "Tuan rumah tuan." Saat Wang Pi selesai berbicara, ekspresi Zhao Baiju dan Zhao Heitu langsung berubah menjadi serius. Mereka tahu apa arti kata-kata Wang Pi. Jika Lord Mansion Master telah mengetahui tentang keberadaan Duan Lingtian, dia harus memperhatikannya juga. Selain itu, dia bahkan mungkin menganggapnya sebagai murid langsungnya. Dia mungkin bisa menjadi murid terakhirnya. "Kalian berdua pintar jadi aku tidak perlu menjelaskan semuanya untukmu, kan?" Wang Pi menambahkan melalui transmisi suara. Setelah mendengar itu, Zhao Baiju dan Zhao Heitu bertukar pandang sebelum mereka melihat ke arah Zhao Ji dan memberitahunya apa yang dikatakan Wang Pi kepada mereka. "Tuan-tuan rumah." Ketika Zhao Ji mendengar kata-kata Zhao Baiju dan Zhao Heitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Namun, kerutannya mereda lagi segera. Dia menyeringai saat dia berkata melalui transmisi suara, "Kakak senior Baiju, kakak senior Heitu, kalian berdua tidak perlu repot dengan ini." Wang Pi memiliki hubungan yang baik dengan Lingtian. Wajar baginya untuk membela Lingtian. Adapun apa yang dia katakan, mungkin, itu benar. Tapi, jadi apa?
Bahkan jika Lord Mansion Master berencana untuk mengambil Ling Tian sebagai murid langsung, itu akan terjadi di masa depan. Jangan bilang bahwa Tuan Mansion Master akan membalas dendam dari kita di masa depan setelah dia menerima Ling Tian sebagai muridnya. Ketika Zhao Ji menatap Duan Ling Tian lagi, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Selain itu, jika dia berlutut dan meminta maaf kepada saya di depan umum hari ini, tuan rumah tuan tidak akan menerimanya sebagai murid tidak peduli seberapa besar dia menyukai bakat bawaannya. Bagaimana mungkin Tuan Mansion Master mengambil orang seperti itu yang telah dipermalukan sebagai muridnya? Zhao Ji selesai dalam satu napas saat senyum jahat muncul di wajahnya. Ketika kata-kata Zhao Ji ditransmisikan ke telinga Zhao Baiju dan Zhao Heitu, sepertinya itu memberi mereka dorongan dan efek menenangkan. Bab 1755, Guli, orang terkuat di peringkat langit mistik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Memang, jika Ling Tian berlutut dan meminta maaf kepada Zhao Ji di depan umum, insiden itu pasti akan menyebar di Mystical Sky Mansion setelah hari ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan menghargai Ling Tian lagi tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaannya. Bahkan jika Lord Mansion Master memiliki niat untuk menjadikannya sebagai muridnya, kemungkinan besar dia akan berubah pikiran setelah kejadian ini. Zhao Baiju dan Zhao Heitu langsung merasa nyaman. Mereka mengabaikan kata-kata Wang Pi. Ekspresi Wang Pi berubah muram ketika dia melihat sinar mematikan di mata Zhao Baiju dan Zhao Heitu. Dia menyadari bahwa mereka tidak takut akan peringatannya. Dia langsung mengirimkan suaranya kepada mereka lagi. Zhao Baiju, Zhao Heitu, aku tahu kalian berdua ingin melindungi Zhao Ji, tapi apakah kamu benar-benar bersedia mengambil risiko ini? Wang Pi, berhenti menggertak dan mencoba menakuti kami. Zhao Baiju mengejeknya melalui transmisi suara. Jika Ling Tian berlutut dan meminta maaf kepada Little Junior Brother hari ini, apakah menurutmu Tuan Mansion Master masih akan menyukainya ketika berita ini menyebar? Wang Pi tidak menyangka Zhao Baiju akan berpikir seperti ini. Ekspresinya berubah lebih suram. Apakah menurutmu Junior Brother Ling Tian akan berlutut dan meminta maaf kepada Zhao Ji? Kamu sedang bermimpi. Kamu akan segera mengetahui apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Zhao Baiju tersenyum. Wang Pi, aku memperingatkanmu. Lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Anda harus tahu konsekuensi dari menyinggung keturunan Zhao klan kami. Pada saat itu, bahkan tuanmu, wakil tuan istana Xiao Yi, bahkan tidak akan bisa melindungimu. Sungguh ancaman yang mencolok. Menghadapi ancaman Zhao Baiju, wajah Wang Pi berubah menjadi hijau dan putih. Dia tahu Zhao Baiju mengatakan yang sebenarnya. Karena kehadiran Guardian dan Wakil Master Mansion di Zhao Clan dapat dikatakan memiliki seluruh Mystical Sky Mansion. Murid Mystical Sky Mansion manapun yang menyinggung seseorang dari klan Zhao biasanya akan berakhir buruk. Wang Pi, pikirkan baik-baik. Apakah Anda benar-benar ingin melawan keturunan Zhao Clan kami demi murid baru? Zhao Heitu memandang Wang Pi dan tersenyum. Kakak senior Wang Pi, insiden ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada alasan bagimu untuk menjadi musuh mereka karena ini. Duan Ling Tian memandang Wang Pi yang berdiri di sampingnya dan tersenyum. Tidak peduli apa, aku masih perlu berterima kasih karena berdiri di sisiku saat ini, kakak senior Wang Pi. Namun, Anda hanya bisa berdiri di samping dan melihat bagaimana saya menangani ini sendiri. Ketika Duan Ling Tian mencapai akhir kalimatnya, dia menatap Wang Pi dengan percaya diri. Namun, menghadapi kepercayaan Duan Ling Tian, Wang Pi mengira Duan Ling Tian hanya bertindak agar dia merasa nyaman dan tidak merasa khawatir. Saudara muda Ling Tian, apakah menurut Anda saya, Wang Pi, adalah tipe orang yang akan meninggalkan teman saya dalam menghadapi bahaya dan melarikan diri sendiri? Wang Pi menjawab dengan ekspresi tidak puas. Berdasarkan kata-katanya, tidak diragukan lagi dia bermaksud untuk berdiri bersama Duan Ling Tian. Jangan lupakan aku juga, Wang Fei Xuan menimpali, ingin melangkah maju. Namun, Duan Ling Tian melambaikan tangan dan memaksanya untuk mundur selangkah. Mengapa kamu ingin bergabung dalam masalah? Duan Ling Tian menoleh untuk melirik Wang Fei Xuan dengan ketidakpuasan di matanya. Ketika dia melihat betapa khawatirnya dia tidak punya pilihan selain mengirimkan suaranya padanya. Jangan khawatir, ini hanya dua penggarap bela diri panggung Sein terkemuka awal. Aku masih bisa menangani mereka. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tercengang seolah-olah dia disambar petir.
Hanya dua penggarap bela diri panggung Sein terkemuka awal. Jika itu adalah penggarap bela diri lain di puncak tahap Sein halus yang mengatakan ini, hal pertama yang akan muncul di benak Wang Fei Xuan adalah komentar yang sangat angkuh. Namun, ketika kata-kata ini diucapkan oleh Duan Lingtian, itu memberinya perasaan yang berbeda. Meskipun dia baru mengenal Duan Lingtian belum lama ini, dia memahaminya. Dia tahu jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Seorang penggarap bela diri di puncak tahap Sein halus dapat berurusan dengan penggarap bela diri tahap Sein terkemuka awal. Wang Fei Xuan masih tidak bisa membantu tetapi merasa ini tidak dapat dipercaya. Dia merasa ini tidak mungkin. Meski begitu, tatapan percaya diri Duan Lingtian masih membuatnya percaya padanya. Ketika Duan Lingtian melihat Wang Fei Xuan tidak lagi bersikeras untuk keluar, dia berbalik lagi. Dia langsung menatap Wang Pi dan tersenyum. Kakak senior Wang Pi, saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi dua keping sampah di bagian bawah Mystical Sky Ranking ini benar-benar di bawah perhatian saya. Dua sampah ini di bagian bawah Mystical Sky Ranking. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Jika kata-kata ini diucapkan oleh para murid Mystical Sky Mansion yang berada di peringkat teratas dari Mystical Sky Ranking, kebanyakan orang tidak akan merasa ada yang luar biasa. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh murid Mystical Sky Mansion yang belum memasuki Mystical Sky Ranking. Ini memberi mereka perasaan yang berbeda. Komentar yang sangat angkuh. Zhao Ji adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia berkata sambil menyeringai, kamu adalah murid baru yang belum memasuki Mystical Sky Ranking. Beraninya kamu memandang rendah pembangkit tenaga listrik di Mystical Sky Ranking. Betapa sombongnya. Zhao Ji memandang Zhao Baiju dan Zhao Heitu sebelum berkata dengan ekspresi kejam, kakak Baiju, kakak senior Heitu, karena dia memandang rendah kalian berdua, mengapa kalian berdua tidak memberinya pelajaran sebelum membuat keputusan? Dia berlutut dan minta maaf padaku. Jangan khawatir, adik junior kecil. Setelah aku membiarkan dia merasakan sakitnya, aku akan membuatnya berlutut di depanmu dan dengan patuh meminta maaf padamu. Zhao Heitu menjilat bibirnya yang kering saat senyum kejam muncul di wajahnya. Dia memelototi Duan Lingtian dengan ganas. Wah, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat disebutkan dalam napas yang sama dengan pembangkit tenaga listrik Eminent Sein Stage setelah menerobos ke puncak Refined Sein Stage dan mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung? Ketika dia dalam perjalanan ke sini, dia juga mengetahui tentang insiden yang terjadi sebelumnya dari Antek Zhao Ji. Zhao Heitu juga murid Istana Surga jadi dia pernah mendengar tentang Luo Brothers sebelumnya. Suara mendesing. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sosok Zhao Heitu melintas sebelum menyerang langsung di tempat di depan Duan Lingtian. Dia datang untuk berhenti, berdiri dekat di depannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dua suara angin bersiul di udara terdengar. Salah satu suara datang dari Wang Pi yang menggerakkan tubuhnya. Sosoknya menyerang Duan Lingtian, bermaksud untuk berurusan dengan Zhao Heitu untuk Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian yakin, Wang Pi merasa Duan Lingtian hanya mencoba membuatnya tenang. Dia tidak berpikir seorang penggarap bela diri di puncak tahap Sein halus bisa bertarung melawan penggarap bela diri tahap Sein terkemuka awal sama sekali. Kedua orang ini berada pada tahap yang sama sekali berbeda darinya. Ketika yang terakhir dan yang pertama bentrok, yang terakhir dapat dengan mudah menghancurkan yang pertama. Namun, terlepas dari kecepatan cepat Wang Pi, ada orang lain yang bahkan lebih cepat darinya. Ketika dia melihat orang yang muncul di depan Duan Lingtian, Wang Pi berhenti di kejauhan. Pada saat yang sama, dia menatap orang yang muncul di depan Duan Lingtian dengan bingung. Kenapa dia? Jangan bilang kakak muda Lingtian mengenalnya juga. Orang yang muncul di depan Duan Lingtian adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dengan fitur menyenangkan di wajahnya. Meskipun dia tidak terlihat sangat gagah, dia memberikan rasa tekad yang tak tergoyahkan. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa ini adalah seorang pemuda pemberani dan pantang menyerah. Kakak senior Guli, ketika Zhao Heitu melihat pemuda kekar ini muncul di depan Duan Lingtian, ekspresinya langsung berubah muram. Ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Kakakmu tahu Lingtian? Guli. Duan Lingtian bingung dengan penampilan orang asing di depannya ini. Selain itu, sepertinya dia membantunya. Dia tidak mengenal orang ini,
dan dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia mendengar kata-kata Zhao He itu, baru saat itulah dia mengetahui nama pemuda kekar ini adalah Guli. Kakak senior Guli. Ekspresi Zhao Baiju berubah muram juga ketika dia melihat pemuda tegap muncul di depan Duan Lingtian, melindunginya. Kakak senior Guli. Kakak senior Guli. Pada saat yang sama, murid Mystical Sky Mansion yang hadir di tempat kejadian, termasuk Wang Pi, membungkuk hormat pada Guli. Ketika sekelompok murid Mystical Sky Mansion melihat Guli, mereka bahkan lebih sopan dan hormat daripada ketika mereka berhadapan dengan Xiao Yi, wakil kepala istana-istana surga. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tercengang. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa pemuda tegap yang tampaknya melindunginya memiliki posisi yang begitu tinggi di mata murid-murid Mystical Sky Mansion. Dia bisa melihat bahwa ketika sekelompok murid Mystical Sky Mansion membungkuk pada Guli, mereka dengan tulus menyampaikan rasa hormat mereka kepadanya. Sial, bagaimana dia mengenal Guli? Ketika Zhao Ji melihat ini, wajahnya menjadi sedikit pucat. Meskipun Zhao Ji dikenal sebagai orang terkuat di antara generasi kedua di Mystical Sky Mansion, itu hanyalah julukan yang diberikan orang lain kepadanya karena latar belakangnya karena kakeknya adalah salah satu dari dua penjaga agung Mystical Sky Mansion, dan ayah adalah wakil Master Mansion dari Mystical Sky Mansion. Namun, ada satu orang yang dia takuti di antara rekan-rekannya di Mystical Sky Mansion. Orang itu adalah Guli. Guli adalah putra dari penjaga Mystical Sky Mansion lainnya. Karena fakta bahwa ia hanya memiliki seorang putra di usia tuanya, penjaga Mystical Sky Mansion sangat menyayangi putra satu-satunya. Selama itu adalah sesuatu dalam kekuatannya, dia akan memberikan semuanya kepada putranya ini. Guli tidak gagal memenuhi harapannya juga. Dia adalah jenius nomor satu yang muncul di Mystical Sky Mansion dalam beberapa ratus tahun ini. Tentu saja, ini sebelum Duan Lingtian datang ke sini. Bakat bawaan Duan Lingtian bahkan lebih mengerikan daripada Guli. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya merebut kemuliaan dari Guli karena menjadi jenius nomor satu di Mystical Sky Mansion segera setelah dia tiba. Guli berusia awal 50-an. Namun, basis kultivasinya telah mencapai puncak Eminent Saint Stage. Guli benar-benar layak menyandang gelar orang terkuat di Mystical Sky Mansion's Mystical Sky Ranking. Di Mystical Sky Mansion, selama murid Mystical Sky Mansion berhasil menembus Divine Saint Stage dari Eminent Saint Stage, namanya akan dihapus dari Mystical Sky Ranking dan akan menjadi Elder. Guli adalah orang terkuat di Mystical Sky Ranking. Ini berarti dia tak terkalahkan oleh semua orang di bawah Divine Saint Stage di Mystical Sky Mansion. Kapan kakak senior Guli tiba? Aku tidak menyadarinya. Menilai dari sikap kakak senior Guli, sepertinya dia berniat untuk melindungi Lingtian. Ternyata, Lingtian benar-benar mengenal kakak senior Guli. Tidak heran dia begitu tenang sebelum ini. Ini adalah kartu trufnya. Murid Mystical Sky Mansion yang berdiri di samping berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mengira Duan Lingtian begitu tenang dari awal hingga akhir karena dia tahu Guli akan muncul dan membantunya. Ketika Duan Lingtian mendengar bisikan di sekitarnya, dia, secara alami, terdiam. Sebelum ini, dia tidak hanya tidak mengenal Guli, tetapi dia bahkan tidak mendengar siapapun menyebutkan namanya sebelumnya.